perjuangan Rasulullah SAW. Setelah mendapatkan kemenangan dan mendapatkan pertolongan, Allah menganjurkan kita bersyukur. Dan ketika bersyukur ini, Allah memerintahkan ada 3 komponen bersyukur. Kita selama ini biasa bersyukur hanya dengan cara memuji Allah. Yang di layar ini saya cantumkan nomor 2. Yang pertama bertasbih, fasabbih. Kita hampir tidak pernah bertasbih kepada Allah ketika bersyukur. Yang kita lakukan adalah memuji Allah. Memujinya pun itu seringkali hanya dengan kata-kata alhamdulillah. Padahal maksudnya memuji itu ya memuji Allah yang telah memberi kita kenikmatan dan kita sebutkan secara spesifik kenikmatannya itu apa. Dan tidak hanya itu, ketika kita bersyukur kita juga perlu mohon ampun kepada Allah. Ini yang kita hampir tidak pernah melakukannya. Logikanya, mengapa bersyukur itu harus beristighfar? Karena kita tidak bisa bersyukur kepada Allah sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Betapa besar dan betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dibanding betapa sedikitnya syukur kita kepada Allah. Kita khawatir kalau kita bersyukurnya sedikit, kita nanti layak menerima azab dari Allah. Oleh karena itu kita mohon agar Allah mengampuni kita. Kemarin sudah kita bahas mengenai bertasbih itu apa. Bertasbih itu menganggap Allah maha suci. Maha suci dari sekutu dan maha suci dari segala macam kekurangan. Kita selama ini bertasbih hanya mengatakan subhanallah. Itu baru di lisan. Kita mesti bertasbih tidak hanya dengan lisan. Yang lebih penting dari itu adalah dengan perilaku. Perilaku kita adalah perilaku yang tidak menyekutukan Allah. Misalnya, kita mengabdi hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kalau ada, misalnya kita sedang melaksanakan perintah Allah, kemudian ada iming-iming yang menumpangi kepentingan kita. Saya kasih contoh, seorang ustaz niatnya berdakwah karena Allah. Bagus, itu berarti mengabdi kepada Allah. Tapi kemudian ada saja orang-orang yang menghampiri ustaz kan jamaahnya banyak. Kalau ustaz mau memimpin umroh, dah Ustaz katakan aja bahwa saya akan pergi umroh pada tanggal 1 Januari. Nanti kan jemaah Ustaz ada beberapa yang ikut. Kalau ada 20 orang atau 15 orang yang ikut umroh, maka Ustaz gratis. Kalau lebih dari itu, maka Ustaz dapat tambahan. Lalu dia tergiur. Sebenarnya dia umroh itu karena Allah atau karena dolar. Ya, saya ingat Kiai Ali Mustafa Yaakob seringkali mengkritik ustadz-ustadz yang semacam ini sebagai UPD, Ustadz Pemburu Dolar. Oleh karena itu, Masya Allah, saya sering didatangi orang-orang semacam itu dan saya tidak pernah mempunyai keinginan untuk melaksanakan itu. Karena saya khawatir bahwa saya melenceng dari niat saya semula. Jadi kelihatannya indah mengajar, menyampaikan pesan-pesan dari Allah, tapi kemudian mendua sambil mencari dolar. Loh, berhaji sambil bekerja kan boleh. Kan ada ayatnya menyebutkan tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah bagi kalian, anda berdakwah fadlan min rabbikum, sambil berhaji mencari karunia Allah.
beda kasusnya. Banyak orang yang pergi haji, terutama yang berada di daratan, yang bisa pergi ke Makkah tanpa harus naik kapal, tanpa naik pesawat terbang, mungkin naik kendaraan umum atau bahkan jalan kaki. Karena Hasan cucu Rasulullah SAW kalau pergi haji dari Madinah ke Makkah itu beliau suka jalan kaki. Orang yang tidak punya dana pergi ke haji mungkin kehabisan bekal. Orang yang kehabisan bekal itu di Makkah sambil bekerja menjadi tukang setrika, tukang laundry, boleh, nggak apa-apa. Bekerjanya ini untuk mendukung hajinya. Beda dengan orang yang berangkat dari rumah membawa ribuan dolar dengan maksud membeli barang-barang yang murah di sana, kemudian dijual di sini. Berangkatnya niatnya sudah dagang. Jadi yang dimaksud dengan boleh sambil bekerja adalah bekerja untuk mendukung ibadahnya haji. Ya, jadi menganggap Allah Maha Suci secara perilaku, Maha Suci dari sekutu, apapun yang dilakukan harus hanya untuk mencari ridha Allah. Jadi kalau ini disebutkan tauhid uluhiyah, memurnikan kebaktian kita kepada Allah. Ada dari sisi tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu kita menggantungkan diri hanya kepada Allah. Kalau misalnya ada seorang mencari pekerjaan kesana sini sulit, kemudian dia menjadi manajer perusahaan bir, lalu dia menganggap bahwa ya aku sulit mencari pekerjaan, akhirnya yang menerima saya di perusahaan bir, dan saya tidak berani meninggalkan ini, nanti saya khawatir tidak punya penghasilan. Kalau aku tidak punya penghasilan, bagaimana hidupku dan hidupnya keluargaku? Jadi dia menganggap hidup dirinya dan keluarganya itu bergantung pada perusahaan bir. Menggantungkan diri hanya boleh kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Kalau tempat kita kerja itu menyebabkan kita berdosa, menyekutukan Allah secara rububiyah, maka pekerjaan itu wajib ditinggalkan. Itu penerapan bertasbih dari segi mensucikan Allah dari sekutu. Dan yang kedua, mensucikan Allah dari segala kemungkinan kekurangan. Misalnya, apapun yang terjadi di alam raya ini, baik itu secara sosial maupun secara politik maupun secara ekonomi, pasti sudah dipertimbangkan oleh Allah dan sudah ditentukan dengan baik. Karena Allah memanage, mengelola alam raya ini yang di dalamnya ada manusia, itu dengan sistem yang baku. Sistem yang baku itu kita menyebutnya sunnatullah. Kalau kita meyakini itu, maka kita berusaha memenuhi rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Yang baik maupun yang buruk itu datangnya dari Allah. Kalau ada orang yang mengeluh atas nasibnya saat ini, berarti dia menganggap Allah telah salah mengambil keputusan. Kenapa Allah engkau membuat aku miskin? Kenapa Allah engkau membuat negara kami dalam keadaan seperti ini? Ekonominya sedang terpuruk. Keluh kesah itu menunjukkan tidak bisa menerima keputusan Allah. Kalau kita mensucikan Allah, kita terima. Ini adalah keputusan dan kekuasaan Allah. Tapi bukan berarti kalau kita menerima itu lalu pasif. Dengan kita menerima keputusan Allah, kita pelajari apa sih yang menyebabkan kita terpuruk.
Kalau kita sudah mendapatkan atau sudah menemukan penyebabnya, maka kita atasi. Mengatasi keterpurukan dengan menggunakan sistem Allah, itu juga artinya mengimani qada dan qadarnya Allah atau mengimani takdir Allah. Jadi orang yang beriman dengan Allah atau mensucikan Allah dengan benar, tidak pernah ada keluh kesah di dalam hidupnya. Kalau masih ada keluh kesah, berarti masih menganggap kesalahan dari sisi Allah, apakah salah mengambil keputusan atau salah mengambil tindakan. Oleh karena itu, mensucikan Allah itu, menganggap Allah Maha Suci harus dimulai dari pola pikir. Pola pikir ini harus dibangun dengan benar. Bagaimana cara membangun? Belajar. Kalau ilmu yang diajarkan di antara kita adalah ilmu tauhid. Ilmu bagaimana cara mengesahkan Allah. Kalau kita tidak pernah mempelajari ilmu tauhid, maka kemungkinannya sulit kita menerapkan ajaran tauhid atau mengesahkan Allah. Maksudnya ingin mengesahkan Allah, tapi ada saja kesalahan di sana sini karena tidak dibekali dengan ilmu. Karena itu belajar tentang ilmu tauhid itu penting. Belajar ilmu tauhid tidak harus dengan buku tauhid, bisa juga dengan melalui Al-Quran dan tafsirnya. Tapi tentu harus mengharapkan atau mengikuti petunjuk guru. Misalnya, pola pikir mensucikan Allah dengan cara pola pikir, kita mesti menangkap logikanya. Kalau ada orang mengatakan bahwa Allah itu punya anak, itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal itu bahasa Arabnya, akal kita mengingkari. Ankaro, sesuatu yang diingkari itu namanya munkar. Jadi hal-hal yang munkar adalah hal-hal yang ditolak oleh akal. Dan akal kita mempunyai kapasitas untuk menolak yang tidak cocok. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran salah satu nama untuk akal adalah hijr. Inna fi dzalika laqasamul lidzi hijr. Di dalam 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mempunyai akal. Orang yang mempunyai akal disebut dzi hijr, yang mempunyai kamar. Akal disebut kamar. Kamar itu biasanya ada pintu, tidak disebut kamar kalau tidak ada pintu. Apa fungsinya pintu? Kalau ada orang atau sesuatu yang tidak bisa kita terima, kita tidak mengizinkannya masuk. Ada orang datang mau masuk, pura-pura memeriksa listrik atau apapun. Wah, ini orang jangan-jangan ini penjahat. Gak bisa, kita tutup pintu. Akal kita juga begitu. Kalau ada hal-hal yang tidak logis, tidak rasional, kita tolak. Nah, oleh karena itu kita mesti menggunakan akal kita dengan baik. Kalau ada, terutama belakangan ini, ada ajaran-ajaran yang memutar balik logika Al-Quran. Memutar balik logika Al-Quran. Bapak Ibu bisa mendengarkan, bisa nonton sendiri di YouTube. Belakangan ini ada seperti itu. Jadi memang ada usaha mengacaukan pemahaman. Karena itu kita membentengi diri dengan cara membangun logika kita dengan baik. Gak ada gunanya kita berantem. Gak ada gunanya, berantem itu membuat parah. Maka yang paling baik adalah dengan membangun logika kita. Karena memahami keesaan Allah itu harus dipahami juga secara logika yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi saya tidak mengajak tauhid hanya mengandalkan logika saja. Yang tidak boleh adalah tauhid mengandalkan logika saja.
Kita mempelajari tauhid harus berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis plus logika yang bersesuaian. Karena ada juga orang-orang yang menganggap tidak mengizinkan masuknya logika. Kalau tidak mengizinkan, padahal Al-Quran itu mendorong kita untuk selalu berpikir. Kalau ada orang mengatakan bahwa Allah itu punya anak, nggak masuk akal. Karena orang yang mempunyai anak adalah orang-orang yang membutuhkan regenerasi. Aku butuh orang-orang yang melanjutkan misi saya. Kalau saya mempunyai bisnis, siapa yang melanjutkan bisnisku? Aku perlu anak untuk melanjutkan bisnisku. Kalau dia pejuang, maka dia akan berusaha menitipkan perjuangannya itu, misinya itu kepada anak cucunya. Tidak mungkin Allah itu membutuhkan regenerasi. Kalau Allah membutuhkan regenerasi, berarti Allah lemah, dan Allah mengantisipasi bahwa dia suatu saat akan lemah dan sirna. Tidak mungkin. Ya, oleh karena itu, secara logika, secara pola pikir, kita harus mensucikan Allah. Mensucikan juga secara lisan, yaitu dengan membaca, mengucapkan Subhanallah. Man qala Subhanallah wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zatatil bahr. Orang yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, maka dia akan dilebur dosa-dosanya. Meskipun dosa-dosanya itu banyak sebanyak buih di lautan. Kita seringkali hanya terbatas di sini, memperbanyak baca tasbih. Bagus, tapi harus diteruskan dengan sampai ke pola pikir, sampai ke perilaku. Bagaimana dengan perilaku? Perilaku itu misalnya kita ambil pelajaran, saya agak lompat, nanti kembali lagi ke sana, bahwa langit yang 7, begitu juga bumi yang 7, dan semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, semuanya bertasbih. Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin. Semuanya bertasbih kepada Allah, langit yang 7, bumi yang 7, dan semua yang ada di sana. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak ada suatu apapun kecuali dia memahasucikan Allah sambil memujinya. Hanya saja kalian tidak memahami cara mereka bertasbih. Kenapa tidak memahami? Karena ilmu kita terbatas. Karena ilmu kita terbatas, maka kita sulit memahami cara bertasbihnya makhluk-makhluk. Kalau kita pelajari ayat Al-Quran, bahwa semua makhluk Allah, baik di langit maupun di bumi, telah bertasbih. Kita pelajari di ayat yang lain, di surat Fussilat ayat 11, disebutkan bahwa Allah menciptakan langit yang waktu itu semula berupa kabut, kemudian menciptakan bumi, lalu Allah memerintahkan itiya taw'an aw karha, datanglah kamu berdua, baik secara sukarela maupun secara terpaksa. Mereka semua menjawab, ataina ta'i'in, kami tunduk patuh Allah. Jadi bertasbih secara perilaku adalah tunduk patuh kepada Allah. Kalau misalnya Allah menganjurkan kita sholat, ada orang yang tidak mau sholat, berarti dia tidak tunduk. Kalau dia tidak tunduk, berarti orang itu menganggap Allah tidak mempunyai kekuasaan untuk menghukum dia. Kalau dia menganggap Allah tidak mempunyai kekuasaan untuk menghukumnya, berarti dia tidak menganggap Allah Maha Suci dari kekurangan. Jadi pembangkangan itu adalah wujud tidak bertasbih
tidak mengakui keesaan Allah. Jadi kalau kita mau bertasbih secara perilaku, gampangnya adalah udahlah kita tunduk patuh kepada Allah, itulah wujud tasbih. Ini yang kita masih kurang selama ini. Kita tidak selalu mentaati perintah-perintah Allah atau larangan-larangannya. Saya teruskan. Jadi saya kasih contoh. Allah menyebut yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Halilintar dan petir dulu atau halilintar dulu. Petir, ya, petir itu lompatan listrik dari awan satu, sekumpulan awan satu ke kumpulan awan lain, atau dari awan ke bumi. Lompatan listrik itu menyebabkan kilat, dan kilat itu menghasilkan suara. Suara itu kita sebut halilintar. Sedangkan suara sinarnya kita sebut barq. Al-barq atau petir. Itu mereka melompat, listrik itu lompat dari sekumpulan awan satu ke sekumpulan lain karena mengikuti perintah Allah. Allah mengatur alam raya ini dengan seimbang. Seperti firman Allah, "Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan." Allah membuat langit ada di atas dan meletakkan keseimbangan di langit itu. Jadi semua yang ada di langit ini diatur oleh Allah selalu seimbang. Kalau ada muatan listrik satu dengan yang lain itu tidak sama, ada yang terlalu banyak plusnya, ada yang terlalu banyak minusnya, maka itu harus dibuat seimbang. Yang terjadi adalah lompatan-lompatan. Jadi lompatan listrik itu wujud ketaatan mereka kepada ketentuan Allah bahwa alam raya ini harus seimbang. Ya. Contoh lain, ketika batu menggelinding dari atas gunung atau dari atas bukit, menggelinding ke bawah, itu juga wujud tasbih. Karena apa? Menggelindingnya batu dari atas ke bawah itu mentaati perintah Allah bahwa semua yang berasal dari bumi harus berada di bawah. Wal arda wada'aha lil anam. Allah meletakkan bumi untuk kepentingan manusia. Namanya meletakkan berarti ada di bawah. Maka kalau ada benda apapun yang berasal dari bumi, dia akan jatuh ke bawah. Kalau itu batu, maka dia menggelinding. Disebutkan oleh Allah, batu itu menggelinding min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Jadi taat kepada Allah, baik karena takut ataupun karena mencintai Allah, itu adalah bukti bertasbih, menganggap Allah Maha Suci, mentaat hanya kepada Allah yang satu. Taat kepada Allah yang satu itu namanya bertasbih. Saya lanjutkan dengan bihamdi rabbik. Jadi di surat An-Nasr tadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Cara syukur yang pertama adalah bertasbih, yang kedua adalah dengan memuji. Ini saya ambil contoh sabda Nabi ketika berdiri di depan pintu Ka'bah di waktu Fathu Makkah. Jadi setelah
Rasulullah memenangkan terhadap Makkah, tentara Makkah yang mereka tidak berani melakukan perlawanan. Lalu Rasulullah langsung menuju ke Masjidil Haram, membersihkan Ka'bah dari patung-patung. Dan di dalam Ka'bah itu ada gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang mengundi lotre. Oleh Rasulullah hilangkan itu, karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak pernah main lotre. Lalu di hadapan Ka'bah, di depan pintu Ka'bah, Rasulullah mengatakan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ala kullu ma'thuratin aw damin aw malin yud'a fahuwa tahta qadamayya hatain illa sidanat al-baiti wa siqayat al-hajj. Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dia telah menunaikan janjinya kepada hambanya dan telah menolong hambanya dan telah mengalahkan pasukan musuh yang bersekutu Allah sendirian. Ingatlah, semua dendam atau darah atau harta yang didakwakan berada di bawah, semuanya berada di bawah kedua telapak kakiku ini, kecuali jabatan pengurus Ka'bah dan pemberi minum jamaah. Kita lihat bahwa sebelum Rasulullah itu mengemukakan idenya atau mengemukakan kebijakannya, Rasulullah memulai dengan pujian. Pujian itu tidak, di sini tidak ada kata alhamdulillah. Yang ada adalah menganggap Allah Maha Suci. Menganggap Allah Maha Suci itu termasuk pujian. Tidak ada sekutu baginya. Terus memuji Allah dengan mengatakan sadaqa wa'dah. Allah telah memenuhi janjinya. Di ayat-ayat yang pernah saya kemukakan, Allah berjanji bahwa Allah pasti menolong para utusannya dan orang-orang mukmin. Dan Allah juga berjanji bahwa tentaranya Allah pasti menang. Ketika Rasulullah bisa mengalahkan Makkah, itu berarti Allah telah memenuhi janjinya. Memenuhi janjinya dengan sendirian. Karena apa? Buktinya, waktu Rasulullah menyerbu Makkah, tidak ada pertumpahan darah yang berarti. Berarti Allah lah yang memenangkan itu tanpa ada korban. Bagaimana kita mengartikan bahwa itu adalah kemenangan Allah? Allah itu ketika menolong utusannya, itu menanamkan rasa takut di hati musuh. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Allah memberi senjata kepada Nabi Muhammad SAW berupa ketakutan di hati musuh seperjalanan 1 bulan. Seperjalanan 1 bulan itu kira-kira dari Makkah ke Syam. Jadi kalau Rasulullah itu mau mengirim tentara ke Syam, perjalanan itu kira-kira satu bulan. Baru berangkat, orang Syam sudah ketakutan. Dan yang terjadi ketika tentara Rasulullah itu menyerbu daerah Syam, tidak ada perlawanan. Kenapa menyerbu? Bukan karena ambisi militer, tapi Rasulullah mengutus utusan yang baik-baik membawa surat ke penguasa Romawi. Utusan itu dibunuh. Padahal saat itu sudah ada konsensus tidak tertulis bahwa utusan tidak boleh dibunuh. Pedagang juga tidak boleh dibunuh. Maka penguasa itu telah mengingkari perjanjian internasional saat itu. Lalu Rasulullah mengirim tentara. Ternyata Syam menyiapkan tentara jumlah yang lebih banyak. Tapi begitu sampai di daerah itu, tentaranya hilang pada pergi karena ketakutan. Nah, ini juga pada di Makkah ditanamkan rasa takut sehingga mereka masuk ke rumah masing-masing dan dikunci supaya tidak dibunuh. Nah, itulah sadaqa wa'dah, Allah memenuhi janjinya, wa nasara 'abdah, dan menolong hambanya. Dalam hal ini Rasulullah SAW
wa hazamal ahzaba wahdah, dan Allah mengalahkan tentara-tentara yang banyak sendirian. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa semua yang ada di tanah haram itu atau di Makkah itu dianggap haram. Haram itu bisa berarti mulia, bisa juga berarti larangan. Kalau berarti larangan, maka tanamannya pun di sana dilarang dicabut, meskipun tanaman itu tanaman berduri. Dan bahkan kalau ada barang hilang jatuh di jalan, itu tidak boleh ditemu, diambil lalu dimiliki. Kalau ada orang mengambil itu, dia punya kewajiban harus mengumumkan sampai ketemu siapa yang memiliki. Jadi tidak ada mengambil hak orang lain yang diizinkan di tanah haram. Yang kita perhatikan di sini adalah Rasulullah memulai segala sesuatu dengan pujian-pujian. Allah terpuji karena memang mempunyai karunia. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Innallaha ladzul fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Allah lah yang menjadikan malam dan siang hari, malam untuk istirahat dan malam hari yang sinarnya terang benderang sehingga kita bisa bekerja. Dan itu menunjukkan bahwa Allah mempunyai karunia untuk manusia. Cuma kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi memang layak Allah itu terpuji karena Allah memang memiliki kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada manusia. Oleh karena itu kalau kita mohon kepada Allah, kita mesti memulai dengan pujian. Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih jalla wa azza. Ketika sholat itu seringkali kita mengartikan sholat. Sholat itu juga berarti doa. Seperti innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yushallun katanya sama dengan sholat. Yushallun tapi diartikan bersolawat. Nah, sholawat itu arti aslinya adalah doa. Kalau kita membaca sholawat untuk Rasulullah, artinya kita berdoa untuk Rasulullah. Kegiatan kita sholat subuh dan sebagainya itu adalah kegiatan yang memohon kepada Allah. Maka disebut sholat itu memohon dengan prosedur yang baku, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Ya. Ketika kita mohon kepada Allah, kita mesti memulai dengan memuji Allah. Di sini tidak disebut tahmid tapi tamjid. Tamjid itu menganggap Allah itu baik. Nah, kalau menganggap Allah baik, ya sama dengan memuji. Wathana'i alaihi dan memujinya. Tsumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hendaklah orang yang berdoa itu membaca sholawat kepada Nabi. Tsumma yad'u ba'du bima syaa. Setelah itu baru mohon apa yang dia diinginkan. Jadi kalau kita mau berdoa, sopan santunnya mesti baca hamdalah dulu. Ya, yang biasa tradisinya adalah alhamdulillahirabbil alamin yang mau pendek. Atau ditambah dengan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah dan sebagainya. Tapi tidak kurang dari alhamdulillah. Setelah itu baca sholawat. Sembarang sholawatnya kayak apapun terserah. Boleh Allahumma sholli ala Muhammad, boleh juga Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi dan sebagainya. Baru kita memohon. Ada kasus seseorang itu berdoa, sholat, kemudian Rasulullah berkomentar, orang itu buru-buru. Mestinya dia kalau sholat memulai dengan pujian, kemudian sholawat, baru doa. Oh, jadi sholat di situ artinya adalah berdoa di dalam sholat. Ya, dalam sholat itu sendiri banyak isinya doa. Misalnya doa iftitah, Allahu Akbar. Kita seringkali
lompat, langsung mohon. Misalnya apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Doa, mohon. Loh, tahmidnya mana? Mujinya Allah mana? Kan iftitah itu hadisnya sama-sama sahih. Ada mengatakan itu, ada mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dua-duanya itu hadis dari Nabi. Tapi kesalahan kita apa? Kita milih. Aku pilih Allahu Akbar kabira, yang kelompok ini pilih Allahumma ba'id. Kebetulan yang memilih itu, yang ini orang NU, yang ini orang Muhammadiyah, sehingga itu menjadi identitas bahwa orang kalau tak iftitahnya Allahu Akbar kabira, oh orang NU itu. Terus kalau Allah mabaid, oh orang Muhammadiyah itu. Kenapa begitu? Dua-duanya kan dari Rasul. Apakah Rasulullah itu Muhammadiyah atau NU? Waktu itu belum ada Muhammadiyah, belum ada NU. Nah, kenapa hadisnya pisah? Bisa saja si A bercerita, dia kebetulan mendengar yang jelas dari Rasulullah itu Allahu Akbar kabira. Yang satu mendengar yang jelas Allahumma ba'id. Maka yang bagus gimana? Pakai aja dua-duanya, bareng dua-duanya, Allahu Akbar kabira sampai Allahumma ba'id. Dengan begitu kamu NU apa Muhammadiyah? Ya, kalau kamu bilang itu aku Muhammadinu, ya Muhammadiyah ya NU. Kalau kita mempunyai semangat begini bahwa aku mengikuti Rasulullah, tidak peduli golonganmu apa, mudah-mudahan kita bisa bersatu. Ya, kenapa kita orang Islam ini bisa terpuruk? Karena kita tidak bersatu. Saya insya Allah tidak bosan-bosan mengajak bersatu. Kita tuh pecah hanya di dalam kok. Karena kita pecah di dalam, maka kita diadu domba gampang. Maka dalam hal seperti ini, kita kembali deh. Kita beriman kepada Allah, kita nurut kepada Allah, dan tuntunan kita, imam kita adalah Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. Kalau ada hadis, misalnya itu tadi iftitah, dua-duanya dari Rasulullah. Kenapa nggak kita pakai dua-duanya? Ini seperti tahiyat. Coba cari hadis yang lengkap. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Yang ada yang lengkap. Yang ada at-tahiyatu lillah. Terus at-tahiyatul mubarakatu lillah. Terus ulama merangkai, gabung aja jadi satu. Terus menjadi panjang itu. Allah at-tahiyatul mubarakatu sholawatut thayyibatu lillah. Padahal kalau misalnya orang bertahiyat dan yang baca at-tahiyatu lillah, sah gak? Sah. Tapi ulama pakai semuanya. Rasulullah mengajarkan itu. Jadi jangan pakai identitas NU, Muhammadiyah, Salafi. Jangan, udah pakai identitasnya Rasulullah. Ya, saya kasih contoh lagi supaya kita bersatu. Ada dua hadis yang sahih dua-duanya. Yang satu mengatakan ketika Rasulullah sholat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir selalu duduknya iftirash. Iftirash itu kakinya yang satu di bawah pantat dipakai sebagai alas. Satu kaki dipakai sebagai alas. Iftirash itu dari kata firash. Firash itu alas. Iftirash menggunakan kaki sebagai alas, seperti kita tahiyat awal. Tapi ada hadis sahih juga. Orangnya mengatakan, aku melihat Rasulullah di belakang Rasulullah selalu tahiyatnya itu tawarruk. Tawarruk itu seperti tahiyat akhir. Jadi kalau ada orang duduknya tawarruk terus atau iftirash terus, boleh nggak? Boleh. Rasulullah melakukan itu. Jadi kadang-kadang Rasulullah iftirash, kadang-kadang tawarruk. Hikmahnya apa? Orang kalau makin tua, kalau tawarruk itu kan miring, itu bisa pegel ini. Kalau ini begitu miring saja, aduh, sakitnya sampai 2 hari. Jadi orang makin tua, duduknya udah iftirash saja, supaya tulang punggungnya itu tegak.
Terus tanya, kenapa kamu iftiras? Ikutin Rasul. Terus kalau dia tawarruk, kenapa kamu tawarruk? Ikut Rasul. Ya, jangan ada lagi aku ikut Muhammadiyah, aku ikut NU, aku ikut Salafi. Enggak ada. Aku ikut Rasul. Setuju Bapak? Ya, saya ngajak kita bersatu. Ini bukan orang mukmin yang baik kalau tidak bersatu. Perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian. Jangan bercerai-berai. Salah satu cara mencerai-beraikan diri adalah mengidentitaskan diri dengan golongan-golongan. Organisasi itu hanya alat atau kendaraan untuk berjuang. Silahkan masuk NU, silahkan masuk Muhammadiyah, bergabung dengan Salafi, silahkan. Itu hanya tempat berjuang. Organisasi banyak. Ada orang masuk di PKB, orang masuk di PDIP, orang masuk Golkar. Enggak masalah, asal niatnya berjuang. Ya, mohon maaf, saya bilang partai apapun asal niatnya berjuang. Tentu yang dimaksud berjuang di jalan Allah. Begitu pula masjid, menjadi pengurus masjid syuhada. Enggak boleh lalu terus, alah masjidmu brengsek. Enggak boleh. Itu bisa memecah belah di antara kita sendiri. Oke, jadi saya lanjutkan. Malaikat pun itu memulai doanya dengan pujian. Coba. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat yang bertugas mengangkat arsy dan juga malaikat yang ada di sekitarnya semua bertasbih, semua mensucikan Allah sambil memujinya, dan mereka beriman kepada Allah sambil mereka berdoa untuk orang-orang mukmin. Jadi kalau kita ini beriman, otomatis kita ikut didoakan oleh para malaikat. Coba doanya malaikat apa? Inti doanya kan faghfir lilladzina tabu. Ampunilah orang-orang yang bertobat. Intinya di situ. Tapi malaikat memulai, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Tuhan, kasih sayangmu dan pengetahuanmu meliputi segala sesuatu. Jadi engkau maha penyayang kepada siapapun. Memuji dulu malaikat. Setelah muji baru faghfir lilladzina tabu. Ampunilah orang-orang yang bertaubat, wattabi'u sabilak, dan mereka mau mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, jagalah mereka dari siksaan neraka jahim. Ya, jadi ini contoh bahwa kita kalau mohon kepada Allah jangan buru-buru, tapi kita mulai dengan hamdalah, diikuti sholawat. Nanti setelah berdoa menutupnya dengan itu lagi. Menutupnya kalau tadi hamdalah kemudian sholawat, menutupnya dengan sholawat kemudian hamdalah. Ya. Ada contoh yang bagus di Al-Quran. Coba Al-Quran kan surat yang pertama adalah Al-Fatihah. Dimulai dengan apa? Pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Pujian. Kemudian Alhamdulillah, pujian lagi. Ar-Rahman, Ar-Rahim, diulang lagi, pujian lagi. Maliki yaumiddin, engkaulah yang memiliki hari pembalasan. Pujian lagi. Pujian lagi, hanya engkau yang berkuasa, yang memiliki hari pembalasan. Terus kita nyatakan komitmen kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Baru setelah itu doa. Doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi sebelum berdoa ihdinas siratal mustaqim, dimulai dulu pujian kepada Allah. Ya, itu contoh yang diberikan oleh Allah. Dan juga demikian pula para nabi juga selalu memulai dengan pujian kepada Allah. Nabi Yusuf misalnya. Nabi Yusuf berdoa, permintaannya apa? Tawaffani muslimah. Ya Allah,
matikanlah saya besok dalam keadaan Islam, dalam keadaan tunduk. Tawaffani musliman. Tapi beliau memulai dengan memuji. Pujiannya apa? Di sini nggak ada kata alhamdulillah. Pujiannya, Rabbi qad ataitani minal mulk. Tuhan, Engkau telah memberi aku kekuasaan. Wa 'allamtani min ta'wilil hadits, dan Engkau memberi aku ilmu untuk menerjemahkan atau menafsirkan mimpi-mimpi dan kejadian-kejadian. Kemudian memanggilnya lagi juga dengan Fatirus samawati wal ardh. Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Pujian lagi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Pujiannya berkali-kali. Engkau telah memberi aku kekuasaan, telah memberi aku ilmu. Engkau yang menciptakan langit dan bumi, dan Engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat. Baru doa. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis sholihin. Kenapa sih begitu? Karena pujian Allah itu posisinya lebih tinggi daripada doa. Pujian kepada Allah posisinya lebih tinggi daripada doa. Bagaimana kalau ada orang memuji Allah terus, dia sampai tidak sempat berdoa? Boleh nggak? Nggak apa-apa. Tidak sempat, bukan tidak mau, ya, bukan tidak mau berdoa, tapi tidak sempat berdoa. Maka dia akan diberi oleh Allah apapun yang dia inginkan, yang baik. Atau hadisnya menyatakan Allah akan memberi pemberian yang lebih bagus daripada pemberian kepada orang yang meminta. Jadi pemberian kepada orang yang berdoa dan pemberian kepada orang yang memuji bagusan yang memuji. Jadi pujian posisinya lebih unggul daripada doa. Kenapa begitu? Kalau memuji itu nggak ada interest pribadi, tapi doa itu interest pribadi. Ya Allah, berilah aku rezeki. Untuk siapa itu? Untuk saya. Tapi kalau ya Allah, Engkau memang Maha Pemurah, nggak ada kepentingan pribadi. Ibadah itu semacam itu. Ibadah itu sudahlah hanya untuk Allah. Kepentingan pribadi nggak usah ditonjolkan. Kalau toh ada, itu sebagai tambahan saja. Tapi yang sering kita itu berdoa panjang sampai berjam-jam. Ini berdoa apa sih sampai panjang begitu? Bukannya dilarang, tapi lebih baik pujiannya. Zikir itu biasanya pujian. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu pujian. Makanya baca tasbih tadi, Pak Tajuddin ini yang senang 100 kali, itu dosa-dosanya diampuni. Karena tasbih tadi subhanallah wa bihamdih, itu pujian. Nggak ada doanya. Ya, jadi udah doa pujian-pujian kepada Allah itu kita berbanyak. Saya kira sementara begitu. Mohon maaf, satu lagi supaya surat ini selesai. Bersyukur kepada Allah tidak cukup hanya dua tadi. Ada satu lagi, istighfar, wastaghfir. Logikanya bagaimana? Logikanya begini. Allah kan Rasulullah, mohon maaf, Allah berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah telah mengumandangkan, telah mengumumkan, kalau kalian mau bersyukur, aku tambah. Dan kalau kalian tidak mau bersyukur, siksaku pedih. Ini yang lebih populer bagian depannya. Kalau kita bersyukur, kita ditambah. Coba, kalau kita bersyukur karena ingin ditambah, itu interest pribadi apa? Memuji Tuhan. Interest pribadi. Kita lebih tertarik yang untuk kepentingan pribadi. Maka yang kita pegang, aku bersyukur biar ditambah lagi. Oh, bersyukur biar ditambah. Itu kepentingan pribadi, bukan mengabdi kepada Allah. Coba bagian belakang. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu tidak berterima kasih, siksaanku pedih. Detik ini kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita nggak bisa ngitung. Mata itu
sudah banyak kenikmatan di situ. Otot-otot kita nggak bisa bergerak kalau otot ini tidak sehat. Kita nggak bisa sampai di sini kalau kaki kita nggak sehat. Pernahkah kita bersyukur sebanyak itu? Nggak pernah. Jadi kita tidak pernah bisa bersyukur kepada Allah sebanyak kenikmatan yang Allah beri kepada kita. Kalau menyederhanakan, misalnya kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu 10, kita bersyukuri 3. Berarti yang 3 itu punya potensi ditambah oleh Allah. Tapi yang 7 punya potensi kita mendapat siksa. Lebih banyak siksaannya daripada tambahannya. Tapi Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita mohon kasih sayang Allah, mohon ampunan Allah. Ya Allah, ampunilah saya. Saya tidak bisa berterima kasih kepadamu sebanyak kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku. Jadi mohon ampun supaya tidak terkena inna adzabi lasyadid. Ya. Dan kita diajari oleh Rasulullah bagaimana caranya. Ya kita mohon ampun atau memuji dengan kelipatan jumlah yang kita tidak bisa ngitung. Coba kalau sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar orang yang memuji. Terus Rabbana walakal hamd, ada yang bacanya sampai di situ. Tapi kalau dilengkapi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Bacanya 2 macam, bisa mil'us samawati, bisa mil'as samawati. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Secara tata bahasa bisa dipertanggungjawabkan dua-duanya. Jadi Rabbana walakal hamd, Tuhan hanya milik-Mu lah segala puji. Seberapa banyak pujian itu? Sebanyak semua yang memenuhi langit dan semua yang mengikuti bumi, dan bahkan apa saja yang selain itu. Jadi bukan hanya Tuhan terima kasih 1000 kali, bukan hanya 1000 itu sedikit. Sebanyak semua yang mengisi di langit dan di bumi, bahkan di luar itu yang saya tidak tahu. Mirwabil umasyita min syai'im ba'du setelah yang saya sebutkan tadi. Ya. Jadi oleh karena itu masuk akal kalau kita bersyukur sambil mohon ampun kepada Allah. Dan orang yang bersyukur itu ada kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Karena apa itu kenikmatan tambahan? Orang yang bersyukur itu akan diridhoi oleh Allah. Allah mengatakan in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yardha li 'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Saya ambil bagian belakang. Wa in tashkuru, kalau kalian bersyukur, yardahu lakum, Allah akan ridho kepada kalian. Jadi kalau kita ingin diridhoi oleh Allah, kan kita seringkali bilang, ya Allah, aku mencari ridhomu Allah. Atau apa yang kamu cari sholat itu? Mencari ridho Allah. Salah satu caranya adalah bersyukur. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan kalau orang bersyukur tidak akan disiksa oleh Allah. Logikanya gimana? Loh, kalau orang bersyukur itu diridhoi oleh Allah. Kalau Allah ridho, ngapain disiksa? Jadi Allah tidak akan menyiksa kepada orang yang bersyukur. Dalilnya jelas di Al-Quran, di surat An-Nisa, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kalian kalau kalian bersyukur dan beriman. Wa kana Allahu syakiran alima. Allah itu maha bersyukur. Bersyukur kita itu berterima kasih. Kalau bersyukurnya Allah itu artinya membalas dengan lebih. Allah itu syakir atau syakur, maha bersyukur, artinya membalas amal orang-orang yang mengabdinya dengan jauh lebih banyak. Alima, dan Allah maha mengetahui. Saya kira sementara begitu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama bermanfaat untuk keimanan kita. Kita mengesahkan Allah dan kita selalu bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan bertasbih, beristighfar dan bertahmid.
Tidak hanya ucapan tapi sampai dengan perilaku. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Masih